Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nawal Arisakti, NIM 202053217 dari kelas B. Di sini saya akan menjelaskan materi sistem manajemen basis data yang materinya yaitu konsep database relasional. Langsung saja, apa itu database relasional? Arti dari pada model relasional itu, basis data akan disebar atau dipilah-pilah ke dalam berbagai tabel dua dimensi. Setiap tabel selalu terdiri atas lajur mendasar yang disebut baris data atau row atau record, dan lajur vertikal, bisa disebut dengan kolom atau field. Selanjutnya, keuntungan dari database relasional itu bentuknya sederhana dan mudah melakukan berbagai operasi data. Nah, ini ada istilah dalam database relasional. Yang pertama, relasi. Relasi adalah sebuah tabel yang terdiri dari beberapa kolom dan beberapa baris. Relasi menunjukkan adanya hubungan di antara sejumlah entitas yang berasal dari himpunan entitas yang berbeda. Entitas itu sendiri adalah individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dengan yang lainnya. Yang kedua ada atribut. Atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Nah, kalau relasi sendiri ini adalah sebuah tabel yang terdiri dari kolom dan baris. Nah, kalau atribut adalah kolom pada sebuah relasi. Setiap entitas pasti memiliki atribut yang mendeskripsikan karakter dari entitas tersebut. Nah, penentuan atau pemilihan atribut-atribut yang relevan bagi sebuah entitas merupakan hal penting dalam membentukkan model data. Yang ketiga ada tuple atau record. Tuple itu sendiri adalah baris pada sebuah relasi atau kumpulan elemen-elemen yang saling berkaitan menginformasikan tentang suatu entitas secara lengkap. Nah, satu record mewakili satu data atau informasi tentang seseorang, misalnya NPM, nama mahasiswa, alamat, kota, dan lain-lain. Yang keempat istilahnya yaitu ada domain. Domain adalah kumpulan nilai yang valid untuk satu atau lebih atribut. Yang kelima ada derajat atau degree. Derajat adalah jumlah atribut dalam sebuah relasi. Yang keenam ada cardinality, adalah jumlah tuple dalam sebuah relasi. Selanjutnya, ini adalah gambaran dari istilah relation database. Ini ada NPM atau NIM mahasiswa, ada nama, dan ada alamat. Di sini ini ada baris, sebutkan barisnya kayak seperti biasa ya. Domain itu ada tiga kolom ya. 3 kolom itu namanya domain. Kalau satu baris satu itu namanya relasi. Atribut itu ada ketiga macam tersebut. Ini adalah gambarnya seperti ini dari istilah-istilah relational database. Terus selanjutnya relational key. Relational key itu ada super key, yaitu satu atribut atau kumpulan atribut yang secara unik mengidentifikasikan sebuah tuple di dalam relasi. Nah, yang kedua ada candidate key, yaitu suatu atribut atau satu set minimal atribut yang mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik dari entitas. Atribut di dalam relasi biasanya mempunyai nilai unik. Ketiga ada primary key. Primary key merupakan satu atribut atau satu set minimal atribut yang tidak hanya mengidentifikasikan secara unik suatu kejadian spesifik, tapi juga dapat mewakili setiap kejadian dari suatu entitas. Candidate key yang dipilih untuk mengidentifikasikan tuple secara unik dalam relasi. Setiap kunci candidate key punya peluang menjadi primary key, tapi sebaiknya dipilih satu saja yang dapat mewakili secara menyeluruh. Selanjutnya yang keempat ada alternate key, merupakan candidate key yang tidak dipakai atau tidak dipilih sebagai primary key.
Yang kelima ada foreign key atau kunci tamu, atribut dengan domain yang sama yang menjadi kunci utama pada sebuah relasi. Tapi pada relasi lain, atribut tersebut hanya sebagai atribut biasa. Nah, kunci tamu sendiri ditempatkan pada entitas anak dan sama dengan primary key induk direlasikan. Ini adalah gambaran dari relational key. Yang NBM ini adalah primary key, nama itu alternate key, candidate alamat itu candidate key. Candidate key ada NPM, nama dan alamat. Kalau alternate key ada nama dan alamat saja. Kalau primary key itu NPM itu sendiri. Kalau candidate itu mencapai ketiganya, kalau alternate ada 2, kalau primary itu 1. Itu ada NPM itu sendiri. Selanjutnya ada relation integrity rules. Yang pertama ada null. Null adalah nilai suatu atribut yang tidak diketahui dan tidak cocok untuk baris atau tuple tersebut. Nilai konstanta null digunakan untuk menyatakan atau mengisi atribut-atribut yang nilainya memang belum siap atau tidak ada. Yang kedua ada entity integrity. Tidak ada satu komponen primary key yang bernilai null. Yang ketiga ada referential integrity. Adalah suatu domain dapat dipakai sebagai kunci primer bila merupakan atribut tunggal pada domain yang bersangkutan. Terus bahasa database relational itu sendiri menggunakan bahasa query atau pernyataan yang diajukan untuk mengambil informasi. Bahasa query adalah lebih ditekankan pada aspek pencarian data dari dalam tabel. Aspek pencarian ini sedemikian rupa penting karena merupakan inti dari upaya untuk pengelolaan data. Contoh dari database relasional adalah Microsoft SQL Server itu adalah Microsoft, database-nya Oracle itu database-nya Oracle, dan Microsoft Access itu menggunakan Microsoft sendiri. Selanjutnya ada model data relationship. Model data adalah komponen perangkat konseptual untuk menggambarkan data, hubungan data, sistematik atau makna data, dan batasan data. Model keterhubungan entitas merupakan model data yang paling populer digunakan dalam perancangan basis data. Selanjutnya, Entity Relationship Model atau ER model. Model ER adalah semesta data yang ada diterjemahkan atau ditransformasikan dengan memanfaatkan sejumlah perangkat konseptual menjadi sebuah diagram data yang umum disebut sebagai diagram entity relationship atau diagram EL. Komponen utama membentuk model ER yaitu ada entitas dan relasi. Entitas dan himpunan entitas atau entitas set. Entitas adalah merupakan individu yang mewakili sesuatu yang nyata dan dapat dibedakan dari sesuatu yang lain. Kalau entitas set adalah sekelompok entitas yang sejenis dan berada dalam lingkup yang sama. Entitas menunjukkan pada individu suatu objek, sedangkan himpunan entitas menunjukkan pada rumpun atau family dari individu tersebut. Selanjutnya, penyebut himpunan entitas ini seringkali digantikan dengan sebutan entitas saja. Contoh dari himpunan entitas itu adalah sebuah motor atau motor saja. Semua mobil atau mobil saja, semua mata kuliah atau mata kuliah saja. Dengan entitas motor Honda, motor Yamaha, motor Suzuki, dan sebagainya. Dengan entitas mobil Suzuki, mobil Toyota, mobil Honda, dan sebagainya. Itu adalah penyebutan himpunan entitas, kemudian digantikan dengan nama sebutan entitas saja. Selanjutnya, himpunan entitas mahasiswa dan himpunan entitas mata kuliah. Yang pertama adalah tabel himpunan entitas mahasiswa. Untuk menjelaskan hubungan yang terjadi di antara kedua himpunan tersebut, kita dapat memberikan nama himpunan relasi mempelajari dan himpunan relasi belajar. Selanjutnya ada kardinalitas atau derajat relasi. Kardinalitas relasi menunjukkan jumlah maksimum entitas yang dapat berelasi dengan entitas pada himpunan entitas yang lain.
Nah, di sini ada diagram dari kardinalitas atau derajat relasi. Bisa dilihat seperti ini contoh dari arti derajat relasi atau kardinalitas. Ini diagramnya seperti ini. Selanjutnya diagram entity relationship atau diagram IR. Biasa disebut dengan diagram IR. Diagram IR ini biasanya memiliki fungsi-fungsi sendiri atau bisa digunakan dalam flowchart ya, biasanya flowchart. Nah, ini setiap bentuk-bentuk di sini ini ada fungsinya sendiri-sendiri, yaitu pada persegi panjang menyatakan himpunan entitas, lingkaran atau elit menyatakan atribut, kalau belah ketupat menyatakan himpunan relasi, garis sebagai penghubung antara himpunan relasi dengan himpunan entitas dan himpunan entitas yang dengan atributnya. Contoh dari GRD ini adalah dosen persegi panjang ini fungsinya menyatakan himpunan entitas. Kalau belah ketupat ini menyatakan himpunan relasi. Himpunan relasinya itu nama dosen dan kode jurnal. Kalau jurusan ini menyatakan himpunan entitas. Seperti itu. Jadi setiap bentuk-bentuk itu memiliki fungsi-fungsi sendiri. Terus selanjutnya tahapan pembuatan diagram IR. Yang pertama, tahap pembuatan diagram IL awal disebut dengan preliminary design. Mendapatkan sebuah rancangan basis data minimal yang dapat mengakomodasi kebutuhan penyimpanan data terhadap sistem yang sedang kita tinjau. Tahap yang kedua adalah tahap optimasi diagram IR atau final design. Melakukan koreksi terhadap hasil tahap pertama. Bentuk-bentuk koreksi yang terjadi bisa berupa pendekomposisian himpunan entitas, penggabungan himpunan entitas, pengubahan derajat relasi, penambahan relasi baru sehingga perubahan atau penambahan dan pengurangan atribut-atribut masing-masing entitas dan relasi. Langkah tahap pertama yaitu mengidentifikasi dan menetapkan seluruh himpunan entitas yang akan terlibat, menentukan atribut-atribut key dari masing-masing himpunan entitas. Yang ketiga, mengidentifikasikan dan menetapkan seluruh himpunan relasi di antara himpunan entitas yang ada beserta foreign-nya. Yang keempat, menentukan derajat atau kardinalitasnya untuk setiap himpunan relasi. Yang kelima, saling melengkapi himpunan entitas dengan himpunan dengan atribut deskriptif atau non-key. Derajat minimum relasi. Derajat atau kardinalitas relasi minimum merupakan hubungan minimum yang boleh terjadi antara himpunan entitas yang satu terhadap himpunan entitas yang lain. Contohnya, seorang anak dapat belajar beberapa jenis sepeda atau juga boleh tidak atau belum belajar sepeda satu pun. Selanjutnya, contoh kamus data. Kalau kamus datanya seperti ini, anak kurung awal, nama, underscore anak, alamat, nomor telepon. Ini terjadi di bagian persegi panjang. Itu sendiri kalau belajar itu dari tahap menyatakan himpunan relasi. Kalau anak itu himpunan entitas, data himpunan entitas, dibimbing itu himpunan relasi, saling itu, kalau pelatih itu himpunan entitas. Nah, terima kasih penjelasan materi kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.